Itu seperti begini Bang Zuma. Ya, Makan tai bisa masuk surga. Nah, seperti Abang Zuma ini. yang Narasinya Abang Zuma ketujuh, ini. Seperti itu. yang ketujuh, Yang ketujuh, yang ketujuh, Abang Zuma mau? iya, Mau saya jawab. Nah, silakan Am. kalau Silakan. mau biar saya bilang Abang Zuma jangan dungu, coba buka masker. Nah, coba buka masker Bang Zuma. Satu Ya, ungkapan makanya dari saya buat situ, makanya di dari antara situ 7 Abang Zuma ini cuman ya pintar, memang pintar ngerocos. Saudara si Hotong dikasih si Hotang. Kenapa nggak mau buka kamera kau? Bukalah kameramu. Ngapain pula dibuka-buka kamera? Diskusi kita Enggak apa pelan-pelan. dari bilangnya itu bang. Aku nggak. Hmm. Kau disepak kan sama moderator. Aduh. Kau ini bah. Tinggal buka pun. Buka. Kita diskusi. Tidak usah yang lain kan gitu. Ayo teman-teman non-muslim. Ajukan permintaan. Jangan sungkan, temanya di sini sudah disiapkan. Apakah Yesus itu Bapa? Apakah Bapa adalah Yesus? Ada bukti enggak? Kalau hanya mengklaim doang, tak ada pengakuan Yesus ya sama aja. Halo, semangat siang. Semangat siang. Halo. Halo. Naik sini tidur. Alamak. Tuh disuruh moderator buka kameranya tuh. Nah, disepak kan, aku bilang. Tinggal buka kameranya aja. Abigail sudah pergi dia. Dia takut tidur katanya. Kenapa? Dia takut ketemu Yesus lagi. Serem. Nasihat-nasihat Yesus yang datang kepadanya, Kristen itu akan dibinasakan semua katanya. Gimana dong? Silakan teman-teman, jangan sungkan diskusi kita yuk. Kayak anak Batak semalam kalau sudah tak sanggup kan tinggal kabur. Gak usah berpanjang-panjang. Kalau emang udah keok, lari langsung. Gak usah perbanyak komentar lagi. Langsung cabut. Halo, semangat siang. Halo Om. Halo. Halo. Immanuel. Tuhan beserta Anda. Malu-malu saudaraku Immanuel. Halo, selamat siang. Selamat siang, Sus Yesus. Iya, siang dari mana abang? Katolik, Protestan? Dari Bojonegoro. Halo? Halo, selamat malam. Halo. Iya. Semangat malam. Selamat siang, lupa bang. Dari Katolik, Protestan? Saya dari Protestan. Silakan buka kameranya bang. Hah? Buka kamera, buka kamera.
Gini aja lah bang. Di sini wajib buka kamera bang diskusinya. Gini aja kenapa emangnya bang? Harus buka kamera bang. Silakan. Gini aja lah bang. Buka kamera bang. Silakan. Halo Bang Juma. Halo juga Bang Tony, buka kamera bang. Oke. Tunggu bang, tunggu. Oke, baik. Gitu dong. Masolang generasi. Halo. Semangat siang. Selamat siang. Iya, Saya mau siang. buka kamera tapi akun saya belum bisa nih, Dek. Cari akun yang bisa, Bang. Biar diskusi kita. Kalau serius mau diskusi, punya keilmuan, cari akun yang bisa buka kamera. Halo. Semangat siang. Siang semangat. Halo. Halo, semangat siang. Iya. Berlomba-lomba lari kabur. Itu namanya berlomba-lomba kabur. Lari dan berlari. Halo, Iba. Semangat sore. Halo. Bang Juma, silakan. Muslim ya. Oke, bosku, makasih. Semangat sore, Saudara Beni Samuel Panjaitan. Dari Katolik, Abang. Halo. Halo. Wih, namanya bagus loh. Beni Samuel Panjaitan. Wah, Kristen banget. Tapi kok kabur? Penakut juga rupanya. Penakut. Kupikir berani. Dari namanya berani ku tengok. Ternyata tak berdaya. Semangat siang. Ada onde-onde kah? Ini saudara-saudara Oten kayak orang yang main di pantai, mainin ombak. Jadi dia datang, tapi dia nggak mau disentuh oleh ombak. Dia pasang kakinya, begitu ombak datang langsung lari lagi, pasang lagi, ombak datang lari lagi, pasang lagi, ombak datang lari lagi. Kenapa begitu ya? Berat kali ternyata. Adakah onde-onde? Kita kirim linknya ya ke beberapa Oten. Mana tahu bisa. Halo. Halo. Kenapa nak lari-lari kamu? Tidakkah mau menghadapi saya untuk berdialog? Nak pinter-pinter kamu, anak-anak Tuhan kau leh. Apa anak-anak tuyul pada berlarian? Datang kamu, lari mukul lagi. Masalah mini generasi kalau begini. Ayo dong. Halo, halo, halo. Halo, halo. Halo.
Naik, naik, naik. Bruce Lee yang naik. Selamat siang Bang Suma. Siang juga, Saudara Kingdom. Halo, Gimana? halo juga. Iya, iya. Siap. Suaraku masuk nggak? Masuk, masuk. Kencang kali pun, Bang. Lanjut. Oke. Abang, ini sedikit keluar dari tema. Saya mau tanya abang nih aja. Iya, boleh cari tema yang sebelumnya kan saya bisa. udah Silakan. saya udah bilang sama abang, saya pengen banyak belajar tentang Islam dan Quran. Oke. Nah, saya pernah nonton VT-nya abang juga tentang Siap. Sahih Muslim 2277. Iya, 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 iya. Di situ kan ya saya kasih clue-nya aja ya. Di situ kan berkata bahwa ada sebuah batu di Mekah yang memberi salam kepada Muhammad. Coba abang tolong jelaskan apa tuh maksudnya? Sebuah batu di Mekah memberi salam kepada Muhammad. Iya, itu adalah mujizat beliau yang tidak dimiliki kemudian oleh nabi yang lain. Bagaimana Nabi Muhammad memiliki mujizat? Beliau mampu membuat kemudian batu-batu bahkan pohon-pohon itu memberi salam kepada beliau. Jadi batu memberi salam kepada Nabi itu adalah bentuk mujizat yang Allah berikan kepada beliau. Gitu abangku. Jadi di Muslim 2277 itu sama dengan Trimisi 3625 juga menerangkan bagaimana pohon-pohon itu berbicara kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad kemudian melewati pohon-pohon tersebut, bahkan gunung-gunung ini pun bersuara kepada beliau, memberi salam kepada beliau. Salam sejahtera untuk wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu, Oke. Kalau bicara tentang memberi salam, artinya kan itu pasti keluar dari mulut kan? Ada suara yang keluar dari mulut ya kan? Iya. Nah, Gimana? Bagaimana caranya gunung, pohon, batu itu mengucapkan kata salam kepada Muhammad? Oke, baik. Jadi yang namanya mukjizat memang tidak bisa dinalar. Contoh di dalam kitab Yosua 24 nomor 26. Di situ diceritakan bahwasanya bagaimana kemudian Yosua menulis di dalam hukum Tuhan, kitab hukum, bahwa ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat yang kudus. Lalu data dari kitab Yosua ini menceritakan bahwasanya batu ini akan menjadi saksi, batu ini berbicara. Artinya bahwa ketika dikatakan kata Yosua kepada seluruh bangsa Israel kala itu adalah bahwa sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita sebab dia telah mendengarkan segala firman Elohim. Ini bukan mukjizat. Abang bacakan di mana ayatnya? Iya, di mana ayatnya? Yosua 24 nomor 27. Dari 26 tapi 27-nya di situ dikatakan bahwa saya tidak terlalu hafal dalilnya, yang jelas dikatakan begini. Kemudian berkata kepada bangsa itu, kepada seluruh bangsa itu. Yosua berbicara kepada seluruh bangsa itu. Dia katakan gini,
Ya. Sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab batu ini telah mendengarkan segala firman Tuhan yang diucapkan kepada kita. Sebab ini, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhan Elohimmu. Jadi menurut Nabi Yosua, ada sebuah batu yang kelak akan menjadi saksi di hadapan Tuhan, karena dia telah mendengarkan segala firman yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Nah, ini kalau yang kita lihat di dalam Oke, itu Yosua 24:27 itu bukan mukjizat. Yosua berapa lagi tadi? 24:27 itu bukan mukjizat, tetapi Yosua batu itu mendengar. Okay. Ya. Kalau Nabi Muhammad di Muslim 2277, Oke, bentar, beliau punya abang mukjizat. sambil ngomong, ya. Abang sambil ngomong, saya tenggelam untuk saya cek dulu ya, karena saya punya satu device aja. Sambil ngomong aja, saya tenggelam. Oke. Yosua Silakan. 24:27 ya. Iya. Jadi itu jelas teman-teman ya, bahwa bagaimana sebuah batu bisa mendengarkan, bagaimana batu bisa bicara. Luar biasa bukan? Jadi Al-Quranul Karim menarasikan tentang mukjizat, kemampuan luar biasa yang terjadi pada para nabi-nabi. Biiznillah, dengan izin Allah batu bisa berbicara. Dengan izin Allah pohon bisa berbicara. Tuh, itu fakta, itu real. Kalau ini ditolak, ini mukjizat. Kalau ini ditolak, lalu bagaimana dengan batu yang mendengarkan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam Yosua 24:27 itu? Keren kan? Bang Suma bisa tahu kan itu semua. Bukti kalau Bang Suma belajar dibandingkan orang Inggris enggak belajar. Baik, Bang Suma. Jadi saya udah lihat ayat itu. Jadi itu kisah tentang Yosua sedang mengumpulkan semua umat Israel ya. Kalau kita baca dari pertama ayat yang di atasnya, dan itu saya belum baca semua, tetapi sepintas bahwa Yosua ketika menghadapkan umat itu ya di hadapan Tuhan, dan diambil sebuah batu untuk menjadi saksi ya, perjanjian ya. Berkunci ya? Tuh. Halo? Lanjut Bang. Iya. Jadi saya udah lihat ayat itu, khusus di pasal 2 pasal 27-nya. Pasal 24 ayat 27, di situ kan Yosua sedang mengumpulkan umat itu. Dan ya Yosua kan memperhadapkan mereka itu ya, dan batu itu menjadi saksi ya. Bukan mujizat ya, tapi dijadikan satu saksi di hadapan bangsa itu ya. Dan saya akan pelajari dulu lebih detail maknanya apa di situ. Tetapi ya seperti Abang katakan bahwa itu bukan mujizat ya, itu hanya sebagai saksi saja perjanjian antara bangsa itu ya, ketika Yosua diperhadapkan umat itu kepada Tuhan ya. Jadi tapi yang saya pertanyakan itu seperti Abang narasikan tadi, bahwa batu di Makkah, ada sebuah batu di Makkah yang memberi salam kepada Muhammad, dan tadi bahkan Abang tambahkan bahwa pohon-pohon dan gunung-gunung pun memberi salam kepada Muhammad. Nah ini ya saya juga tidak mau intervensi karena ini keimanannya Abang. Tetapi kalau kita juga bicara secara logika, bagaimana batu, pohon, gunung itu bisa berbicara, memperdengarkan suaranya kepada Muhammad? Dengan cara apa? Dengan bahasa apa? Sehingga Muhammad juga bisa mengerti, memahami bahasanya mereka.
Iya, jadi sebenarnya Coba gini, Bung. tolong dijelaskan dengan bahasa apa dan cara seperti apa. Iya, jadi gini. Tentu bahasa yang digunakan, suara yang terdengar dari batu itu adalah suara yang dimengerti oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Intinya mukjizat. Mukjizat itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi. Anda coba lihat di dalam Lukas 19 nomor 40 apa kata Yesus? Jikalau kalian berdiam, maka batu inilah yang akan berteriak. Nah, Yesus pun mengatakan batu bisa berteriak. Itu data di kitab saudara. Jadi sesuatu yang terjadi pada diri Nabi, seperti Yesus adalah seorang Nabi, Yosua adalah Nabi, Nabi Muhammad adalah Nabi, itu bukan sesuatu yang asing bagi orang-orang yang menganut agama samawi. Karena ketika Nabi diutus oleh pencipta langit dan bumi, mereka dibarengi kemampuan-kemampuan di luar rata-rata, di luar nalar. Yosua mengatakan batu ini akan berbicara. Akan berbicara batu ini ketika dia mendengarkan, maka dia yang bersaksi. Bersaksi pasti batunya bicara. Lalu kemudian Yesus mengatakan Lukas 19 nomor 40, jika kalian diam, maka batu inilah yang akan berteriak. Batu inilah yang akan menyatakan segala sesuatu itu. Nabi Muhammad pun begitu dia datang, dia diceritakan bahwa gunung-gunung, bebatuan yang dilewatinya memberi salam kepadanya. Bahkan pohon tunduk memberi salam kepadanya. Itu mukjizat. Oke, baik. Jadi kalau abang kata Yesus bahwa itu sebenarnya satu sindiran ya. Apa itu ungkapan sindiran ya. Jikalau kita ini tidak, maksudnya kalau kamu ya merujuk kepada kita manusia, kalau tidak memuji Tuhan, kalau kita hanya berdiam saja, maka Tuhan akan bisa membuat batu itu untuk memuji Tuhan. Kalau kita sebagai makhluk hidup, artinya ini satu tamparan kepada kita sebagai makhluk hidup. Kalau kita tidak beraksi, bertindak untuk melakukan sesuatu, ya Tuhan contohnya kayak gitu, Tuhan akan membuat batu-batu itu untuk memuji Tuhan. Artinya ini kita sebagai makhluk sebenarnya ini satu sindiran memalukan sebenarnya. Bukan berarti batu itu akan memuji Tuhan, tidak. Ya, ini bahasa alegoris. Kalau kita sebagai makhluk hidup tidak bisa untuk melakukan sesuatu yang baik, yang benar memuji Tuhan, Tuhan akan mampu melakukan itu buat batu-batu. Ini satu tamparan sebenarnya. Ini satu sindiran sih sebenarnya. Karena memang batu itu benda mati, dia tidak bisa suara, dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa memuji Tuhan. Tetapi yang lebih hebat, bahkan kalau bisa mau dikatakan bahwa Muhammad lebih hebatlah dari semua umat manusia. Bahkan mungkin Tuhan Yesus juga bisa kalah. Muhammad bisa mendengar salam dari batu, dari gunung, dari kayu. Yesus yang datang sebagai manusia tidak pernah mengklaim bahwa dia mendengar batu berbicara, memberi salam kepada dia. Lalu Muhammad ini istimewanya seperti apa? Sampai gunung, batu, pohon juga bisa memberi salam kepada dia. Iya, bagus. Berbicara tentang mujizat, abang. Iya. Gini, berbicara tentang mujizat. Mujizat itu bukan diperuntukkan buat nabi, tetapi mujizat itu diperuntukkan untuk umat. Nabi itu kan menjadi alat Tuhan supaya bisa menunjukkan mujizat kepada umat. Bukan Nabi mendapat keuntungan dari mujizat untuk dirinya sendiri. Tidak. Karena seorang Nabi itu kan pelayan. Tangan kanannya Tuhan. Menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Jadi dia tugasnya itu adalah pelayan, melayani. Jadi mujizat yang dia buat harus buat umat. Tetapi seperti abang klaim bahwa mujizat itu untuk Nabi. Wah, ini berarti kalau saya manusia normal ya abang ya, sorry itu saya aja. Saya harus mempertanyakan bagaimana kok Tuhan memberikan mujizat hanya kepada Nabi saya, nabinya saja, tidak kepada kita umat manusia. Nah itu gimana bang? Karena kita lihat mujizat-mujizat para nabi itu untuk umat, bukan untuk. Jadi maksudnya gini bang, Tuhan memberikan mukjizat kepada Nabi Musa. Mukjizat itu tidak diberikan kepada manusia biasa, diberikan kepada nabi
supaya Nabi ini mematahkan kemampuan-kemampuan para pembangkang di hadapan manusia. Jadi Nabi Muhammad diberi kemampuan bagaimana kemudian bebatuan, pohon-pohon bisa berbicara. Itu tidak bisa kita sangkali. Katanya Tuhan itu serba bisa. Gini, Maka Tuhan Ya, mampu Abang. membuat Sebentar. batu berbicara, pohon berbicara. Masa itu sesuatu yang tidak mungkin? Bilangan 22 Ya. nomor 28 Mungkin, bagaimana memang mungkin Tuhan bisa. membuat seekor keledai berbicara. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan ketika Tuhan meminta batu itu bicara-bicara, pohon bicara-bicara. Bahkan Anda lihat di dalam kitabnya orang Keluaran, bagaimana api bisa berbicara, menyapa Musa. Bagaimana pohon bisa bicara, menyapa Musa. Itu sesuatu yang luar biasa yang disebut mukjizat yang terjadi pada seorang nabi, yang mana itu pelajaran bagi umat bahwa beliau ini nabi karena dia dibarengi dengan mukjizat dari Tuhan. Cuman kami umat Islam itu tidak membesar-besarkan mukjizat-mukjizat seperti itu. Karena Gini, Nabi Muhammad Abang. jangan sampai dituhankan oleh orang-orang lebay kan gitu. Kalau Ya, Musa gimana? ketika mendapat penglihatan api itu, bukan api itu yang berbicara, tetapi Tuhanlah yang berbicara. Musa mendengar suara, ya. Karena ketika Musa melihat api yang tidak terbakar semak itu, terus dia mendekat. Lalu suara muncul. Jadi bukan api itu yang berbicara, tapi Tuhan yang berbicara. Jangan engkau mendekat karena tempat yang engkau injak itu tempat yang kudus. Jadi bukan api itu yang berbicara. Pohon juga tidak pernah berbicara dengan Musa. Nah, sekarang kalau berbicara tentang batu berbicara, pohon berbicara, gunung berbicara kepada Nabi Muhammad, ya. Siapa yang menjadi saksi bahwa itu mujizat? Karena mujizat ini diperuntukkan untuk umat. Musa bermujizat, saksinya umat Israel sendiri. Membelah laut semua. Ketika di Mesir, dia membuat tongkat menjadi ular. Terus 10 tulah. Semua itu disaksikan oleh orang-orang Mesir sendiri. Raja Firaun dan staf-stafnya sendiri. Jadi ada saksi hidup yang menyaksikan betul. Nah, sementara abang berkata bahwa Muhammad bermujizat. Siapa yang menjadi saksi hidup bahwa itu mujizat itu terjadi, bahwa pohon, batu, gunung berbicara kepada dia? Harus disaksikan. Jadi Baik. supaya ini juga kita tidak sedang mendengar cerita dongeng, tetapi faktual. Harus nyata kan, Bang? Iya. Baik. Jadi kalau kita berbicara, Bang, berbicara terkait dengan kesaksian seperti apa yang Anda katakan tadi. Orang berbicara hadits itu tentu bagaimana kemudian apa yang diceritakan oleh narasi perawi sebuah hadits pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu tidak bisa tidak. Kalau dia tidak sampai kepada Nabi Muhammad, maka tidak sampai kepada saksi utama yang ada bersama dengan Nabi Muhammad, itu dikatakan lemah. Kalau dia terputus, maka itu disebut sebagai hadis palsu. Contoh misalnya ketika diberitakan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah dan Suhair bin Harf bahwa keduanya telah berkata bahwa dia telah menceritakan kepada kami. Siapa kami ini? Waqi. Waqi ini siapa? Dia yang telah menceritakan kepada Suhair bin Harf. Telah membicarakan lagi kepada Ishaq bin Yusuf Arsak. Semuanya bersanad sampai kepada perawi. Perawi sampai ke atas, sampai kepada Nabi, sahabat Nabi yang melihat kesaksian tersebut. Sedangkan maaf nih, maaf. Sabar dulu. Selesaikan saya dulu. Sedangkan kalau kita berbicara tentang Bible, contoh kita ambil Lukas. Lukas menceritakan misalnya Yesus merubah air menjadi anggur. Dari mana Lukas dapat berita ini? Apakah ada cerita bahwa Lukas pernah duduk bareng bersama Yesus? Tidak ada.
Terputus antara kabar yang diberitakan oleh Lukas dengan keadaan kehidupan Yesus. Contoh, dia melihat Yesus terangkat, langit terbuka, Yesus terangkat ke langit. Siapa yang memberitakan Lukas ke dia? Kok Lukas bisa melihat langit terbelah, melihat Bapa duduk di sebelah kiri? Sedangkan kalau Anda bercerita tentang sanad, perawi hadits sampai kepada matannya, sampai kepada isnadnya, semuanya lengkap. Disebutlah hadis sahih. Nabi Muhammad bersama dengan Abu Bakar. Abu Bakar menceritakan kemudian kepada Suhair. Suhair kemudian menceritakan kepada Waqi. Waqi menceritakan kemudian tersusun. Suhair menceritakan kepada Isa sampai kepada Abu Quraib, sampai kepada perawi penulis. Jadi dia rentetannya runut ke atas. Nah, kalau misalnya Lukas, selepas dari Lukas, siapa yang memberitakan ke Lukas? Ada? Ya nggak ada, putus dia. Artinya dia kalaupun didudukan sebagai pemberitaan hadits, maka kitab Lukas itu adalah kitab palsu. Kenapa? Karena tidak ada perantara antara Lukas dengan Yesus. Yesus mengadakan mujizat. Mujizat Yesus diceritakan oleh siapa kepada Lukas? Nggak ada. Terputus dia di situ. Maka jadi, itu palsu namanya. Ya, silakan. Bang. Kalau kita baca di Lukas 1, di situ kan Lukas sudah meminta izin kepada Theophilus, ya, sesuai dengan penyelidikannya dia, ya. Karena dia adalah seorang tabib juga, dia juga adalah seorang murid, dan dia tahu semua peristiwa yang terjadi di Israel tentang Yesus, ya. Tetapi untuk dia menulis ini, dia kan bilang, setelah dia menyelidiki segala sesuatu, dia mau bukukan, dia mau tuliskan itu. Jadi pasti dia akan mendapat sumber-sumber yang valid. Pasti dari sumbernya siapa? Sumbernya siapa? Yang pasti. Ya kok pasti? Okay. Supaya dia sahih, harus nyebut nama. Siapa orangnya? Ya. Setelah nyebut nama, Bang. Setelah nyebut nama, orang ini harus diselidiki. Apakah dia pendusta? Apakah dia orang jujur? Baik. Harus diketahui pribadi daripada pembawa kabar itu. Jadi gini, Bang. Validasinya adalah ketika ia menulis, ya. Semua tulisannya dia tidak bertentangan juga dengan yang ditulis oleh Matius, Markus, dan tidak ditentang juga oleh para rasul. Dia terima dari mana? Kalau cuma menjiplak, ketika dia gini, jadi dia menulis, contohnya dari Lukas 1 sampai selesai, dia menulis semuanya informasi dari penyelidikan dia, ya, informasi dari rasul-rasul, dari orang-orang yang tahu informasi siapa? itu. Harus jelas, ya, masa begitu? Ya pastilah. Dari Yesus kepada siapa? Jadi gini ya, Bang, itu divalidasinya dengan kitab yang lain. Contohnya Matius. Bagaimana kalau kitab lain cuma menjiplak, sama-sama nggak nyampe? Kedudukan Markus, Matius, Yohanes sama, persis dengan Lukas. Tidak ada kesinambungan antara apa yang tertulis dalam 4 kitab kanon ini sampai kepada Yesus, nggak ada. Contoh Lukas bercerita tentang Maryam, tentang Maria. Maria diceritakan oleh Lukas bahwa Maria melahirkan, mengandung, bla 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 dan seterusnya. Lukas dapat informasi dari mana? Dari si Bom misalnya. Bom ini siapanya Yesus. Oh, Bom ini bukan siapa-siapanya Yesus, tapi Bom ini berteman, bapaknya Bom berteman dengan Yesus. Di mana terbukti bahwa Yesus ini berteman dengan bapaknya Bom? Ada buktinya? Ya. Tidak ada. Berarti beritanya tidak valid. Jadi tidak valid berita. Gini, sebenarnya simpel saja untuk memvalidasi keempat Injil itu, ya. Ketika Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menulis itu, tidak ada pertentangan dari kayak Thomas, kayak dari Petrus, kayak tidak ada yang menentang itu. Artinya semua itu benar adanya. Karena masalahnya Thomas dan Petrus tidak mengenal kitab itu. Petrus tidak mengenal Lukas. Thomas tidak mengenal Lukas. Lukas sibuk sendiri melakukan penyelidikan dan menyusun kabar-kabar peristiwa yang terjadi. Ada nggak validasi dari saksi? Siapa saksinya? Siapa yang mengatakan itu? Kamu dapat informasi dari mana? Dari kesaksian-kesaksian orang, Pak. Siapa orangnya? Nggak tahu. Ya terputus berarti. Terputus dia. Simpel saja, Bang, untuk validasinya. Simpelnya? Contoh. Apa itu?
apa yang ditulis di Lukas itu juga ditulis juga oleh Markus dan juga ada Matius menulis, sehingga saling meneguhkan. Berarti Karena sama-sama Matius dan tidak. Markus ini kan murid-murid Yesus langsung yang menulis. Berarti sama-sama ini. tidak Lukas sahih itu juga berarti. sebenarnya murid, tetapi bukan lah. Nah, Ya, untuk di mana membuktikannya itu, kesahihannya mana? Abang, Kesahihannya mana? Validasinya mana? Bahwa apa yang diberitakan oleh Lukas itu adalah benar adanya. Seperti itu keadaannya. Informasi dari mana dia temukan itu? Silakan. Ya, jadi ya sejarawan-sejarawan Yahudi Roma juga mereka menulis tentang ini. Benar peristiwa itu terjadi. Jadi ada buktinya, ada bukti valid. Nah, Buktinya kalau bicara tentang Nabi Isa, ya berdasarkan Nabi. Oke, sekarang coba abang mau coba validasi ya Nabi Isa mu itu ya. Lahirnya di mana? Murid-muridnya siapa? Siapa yang menulis tentang Nabi Isa? Siapa menjadi saksi hidup Nabi Isa itu datang di Yahudi? Oke. Jadi kalau Nabi Isa diceritakan oleh Nabi Muhammad itu mendapatkan berita gaib dari langit. Dia tidak melakukan penyelidikan seperti yang diterangkan oleh pengarang kitab saudara. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan penyelidikan. Nabi Muhammad memberitakan kesaksian yang ada berdasarkan dengan apa yang diterimanya dari langit. Sama seperti Nabi Musa. Apakah Nabi Musa bercerita tentang Abraham? Sama dulu. Gini, Bang. Apakah Nabi Musa bercerita tentang Abraham? Bercerita. Lalu kalau Nabi Musa bercerita tentang Abraham, siapa yang memberitakan kepada Nabi Musa? Kutanya dulu abang ini. Ketika Nabi Musa bercerita tentang Abraham, siapa yang menceritakan kisah Abraham kepada Nabi Musa? Kutanya dulu abang. Baik. Jadi mulai dari peristiwa penciptaan ya, terutama ya di kejadian 1 sampai kejadian berapa ya tentang penciptaan, dan juga kisah tentang Abraham sampai kepada Yusuf ya. Tuhan sendiri yang memberikan hikmat kepada Musa untuk menulis itu, karena itu wahyu dari Tuhan. Makanya Tuhan menyuruh juga yang terjadi pada diri Nabi Muhammad. Sebentar Bang, sebentar. Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menulis. Nah, bagaimana? Apakah Tuhan menyuruh Muhammad? Enggak sama. Sama Apakah dong. Tuhan menyuruh? Al-Quran. Enggak sama. Di mana? Oke, di mana Muhammad Al-Quran menulis menarasikan. Di mana Muhammad menulis? Lakinillah yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi ilmi. Apa yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim? Di mana tulisannya menjadi Muhammad? saksi. Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Sama kedudukannya seperti yang Nabi namanya Musa. saksi. Nabi Musa. Sebentar. Nabi Musa. Yang namanya saksi mencerit- tidak bisa dari orang pertama. Loh, Saksi itu harus gimana? pihak ketiga. Nabi Nggak Muhammad bisa pihak tidak pertama. memiliki. Yang namanya Nabi saksi Muhammad, itu pihak ketiga. Aduh, mulai blow on dia. Nabi Muhammad membahas tentang kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa masa lampau itu berbeda dengan Lukas. Lukas melakukan penelitian. Makanya kitab Anda itu bukan kitab wahyu. Kitab Anda itu bukan pewahyuan, tapi penyelidikan. Baik. Sabar dulu. Oke, Abang. Nabi Musa menerima tentang Nabi bentar. Abraham. Tunggu. Nabi Isa bercerita tentang Nabi Abraham. Yesus bercerita tentang, Nabi Musa bercerita tentang Abraham. Apakah Nabi Musa melakukan penelitian, penyelidikan? Tidak. Anda mengatakan informasi dari Tuhan. Nabi Muhammad bercerita tentang Nabi Isa. Apakah Nabi Muhammad melakukan penyelidikan? Tidak. Tetapi diinformasikan dari Tuhan. Berbeda dengan Bible. Abang. Bible itu karangan yang dituliskan berdasarkan atas penyelidikan. Beda kelasnya. Oke, baik. Itu. Ya, saya pamit turun dulu. Nanti saya ada waktu saya naik lagi ya. Soalnya istri saya udah pulang.
Saya jalan lagi jemput istri. Baik, Bang, Nanti baik, naik lagi. baik. Oke, Oke. makasih, makasih. Makasih, Saudara Kingdom. Nabi Musa menerima pewahyuan membahas tentang Adam alaihissalam. Siapa saksinya? Allah yang menjadi saksi akan kejadian itu. Maka Allah memberitakan itu kepada Nabi Musa. Kejadian tentang Nabi Adam, kejadian tentang Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lot, diceritakan oleh Allah kepada Nabi Musa. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Ya sama. Makanya dikatakan dalam kitab Bilangan 12 nomor 6, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada nabi tersebut melalui penglihatan dan akan berkata kepadanya melalui mimpi. Nabi Muhammad melalui mimpi, Nabi Muhammad melalui penglihatan. Selesai perkara. Lukas melalui mimpi enggak? Markus mimpi enggak? Pengarang Matius, pengarang Yohanes mimpi enggak? Paulus mimpi enggak? Aku Tuhan, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, Bilangan 12 nomor 6, aku akan menyatakan diriku melalui penglihatan nabi tersebut. Bukan melalui penglihatan orang-orang lain, tapi melalui nabi. Nabi itu tok. Gak dengan penglihatan orang di sekelilingnya, tapi dari kepada nabi itu tok. Dan aku akan berfirman, berkata kepadanya melalui mimpi. Nabi Abraham pemimpi. Ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya itu mimpi. Ya, kalau kita penulis kitabmu mungkin mimpi basah. Nah, terkait Al-Quran, lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi ilmi wal malaika, diperkuat dengan malaikat. Beliau malaikat Allah yang menjadi saksi tentang Al-Quran. Dengan kotanya itu. Nah, sekarang hadits, runutan hadits itu kalau dia sahih, wah, mata rantainya tak terputus, bos. Tapi kalau Lukas, Matius, Yohanes, Markus, plus, mana mata rantainya? Nah, mana? Nggak ada. Bahaya. Nabi Muhammad, batu-batu memberi salam kepadanya. Enggak percaya lagi. Yosua 24 nomor 27. Enggak percaya lagi. Lukas 19 nomor 40. Yesus mengatakan batu bisa berteriak. Enggak percaya lagi. Bilangan 22. Bagaimana keledai bisa berbicara. Oh, keren kali. Kalian aja yang tidak paham Bible. Makanya belajar. Belajar. Tapi ya susah karena menjadi Kristen tidak perlu belajar. Penting percaya. Yakini. Bang Juma. Bang Juma. Terang. Siap. Aku mau jelasin ini Bang Juma. Ya, di kitab Kejadian 18 ayat 18 Bang Juma. Tolong dulu jelaskan kata Kristen ini di situ ada Gimana? Di Kejadian 18 ayat 18 di Kejadian 18 ayat 1 sampai 33. Kejadian 18 itu tentang Nabi Abraham ketemu dengan malaikat. Kenapa rupanya? Kenapa dia? Setiap kali ini orang Islam katanya ngomong, di mana Tuhanmu ada 3, di situ Tuhan kami ada 3 katanya. Maksudnya, abang ini agama apa? Aku yang mualaf kemarin, Bang Juma, orang Karo dari Medan. Oh, mualaf kemarin. Masya Allah. Iya. Ya, terus? Di situ dikatakannya Tuhannya 3. Di kejadian 18 bukan itu berbicara mengenai pemberkatan di situ, Bang. Iya betul, tapi terus tidak ada hubungannya dengan Tuhan 3. Terus
masalah apa tadi aku tadi mau nanya cuman sama Kingdom tadi Bang Jumaya. Katanya tadi kan dikatakan Ilmunya nggak ada. gini, bukan itu tanya Bang Jumaya. Masalahnya kan gini. Katanya kan bersaksi, di mana apanya bersaksi. Yesus juga mengatakan bersaksi Bang Juma di Yohanes 15 ayat 27. Ya, betul. Di situ dikatakan semua orang Kristen itu harus bersaksi. Iya. Bukan kami umat Islam, umat Muslim saja bersaksi. Begitulah. Ya, terima kasih. Aku izin pamit Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tengoklah kalau mu'alaf pasti kritis. Keren. Karena mereka diajak untuk berpikir. Islam hanya sampai kepada orang-orang yang berpikir. Itu Islam. Nggak akan pernah sampai orang di luar Islam kepada Islam kalau tidak menggunakan akal. Gitu. Karena hanya orang yang berakal sehat yang bisa sampai kepada Islam. Dia kritis terhadap hadits, kritis terhadap Al-Quran. Tapi lupa, 4 kitab kanonik ini tidak diketahui dari mana asal-usulnya. Apa hubungannya Yesus dengan buku-buku itu? Nggak ada. Kalau Nabi Muhammad kan jelas. Huzu Quran min arba'ah. Telaah, terima, pelajari, selami, tadabburi Al-Quran dari keempat sahabatku. Nabi Muhammad bercerita tentang Al-Quran. Jadi kita tidak ragu tentang itu. Ya, sedangkan kalau mereka, ya apa yang mau mereka sampaikan tentang kitab mereka? Nggak ada. Karena Yesus tidak mengenal kitab-kitab tersebut. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kitab itu. Sedangkan kalau berbicara tentang Al-Quran, Nabi Muhammad sendiri yang berbicara tentang Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran itu kemudian kepada para sahabat-sahabatnya. Jadi tidak bisa orang di luar Islam untuk mengatakan bahwa ya tidak bisa dong, Al-Quran itu kan tidak ada saksi. Kalau Al-Quran tak ada saksi, saksi manusia pada masa pewahyuan itu keliru. Karena Al-Quran itu diwahyukan kurang lebih 23 tahun. Disaksikan sejazirah Arab pada masa itu. Makanya setiap kali ada permasalahan yang timbul di tengah-tengah mereka, mereka pasti minta dari Nabi Muhammad segera untuk mendapatkan petunjuk dari Allah yang disebut wahyu. Itu hebatnya Quran itu sebagai wahyu, karena Al-Quran itu akan mengiringi manusia di setiap ada permasalahan dalam hidupnya. Makanya Al-Quran itu diacak, pewahyuannya diacak dan berangsur-angsur. Tidak seperti cerita. Kalau cerita itu kan disusun A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Apakah memang kehidupan manusia pada masa pewahyuan itu runut? A, B, C, D, E, F. Kan tidak. Yesus kan banyak mengalami masalah. Yesus ketika datang kepada Bani Israel kan banyak kasus yang dihadapinya, bukan? Maka setiap saat ada kasus, sejatinya kalau Bible itu adalah firman Tuhan, setiap kasus yang Yesus alami, maka hari itu akan berubah pewahyuan. Besok muncul kasus lain pastinya, karena tidak monoton, itu mulu dihadapi oleh Yesus. Besok hari pasti ada kasus lain. Maka kalau dia benar-benar buku-buku yang diimani saudara Kristen sebagai firman Tuhan ini ada dari Tuhan, maka pada saat Yesus menghadapi masalah, maka hari ini bercerita tentang, misalnya tentang bait suci, besok tiba-tiba ada sesuatu yang bercerita tentang persinahan yang terjadi di tengah-tengah Yesus, maka sambungan daripada tentang bait suci, besok ayatnya akan sampai kepada poin apa? Tentang persinahan. Kenapa? Karena Yesus menghadapi banyak kasus. Masa Yesus menghadapi kasus tersusun?
Iya, monoton kayak robot berarti. Itulah bukti bahwa kitab Anda itu patut dicurigai bukan firman Tuhan karena tersusun kayak cerita. Yang disebut firman Allah adalah ketika seorang nabi turun menghadapi berbagai macam kasus di tengah-tengah umatnya, sebagai nabi kudu dia dapat petunjuk wahyu dari Tuhan. Maka pewahyuan itu akan diacak sesuai dengan apa yang terjadi pada masa nabi itu melakukan, menyatakan atau melaksanakan tugasnya sebagai pembawa risalah kenabian. Iya dong, Nabi Muhammad begitu kompleks apa yang dihadapi setiap hari, maka petunjuk wahyu harus bermacam-macam setiap hari. Itu bukti bahwa itu adalah wahyu dari Allah, wahyu dari Tuhan. Ini tersusun, ini silsilah Yesus. Apapun tersusun dia dari bab 1, nomor 1, 2, 3, 4, 5, butir 1, 2, 3, 4, 5, dalil 1, 4, 5, pasal 1, 2, 3, 4, 5. Tersusun dia. Emang Yesus robot? Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa berbicara tentang banyak hal, yang dihadapi banyak hal. Ya pewahyuannya setiap saat juga berbeda-beda. Dong. Itu bukti. Nabi Muhammad datang menghadapi banyak masalah. Masalah ini, masalah itu. Tunggu dulu Tuhan. Jangan turunkan dulu wahyu tentang zakat. Saya selesaikan dulu tentang warisan. Pret. Ya nggak bisa dong. Hari ini menghadapi tentang perang. Belum selesai tentang perang. Muncul masalah dalam rumah tangga. Turun wahyu. Belum selesai masalah rumah tangga. Muncul mengenai tentang pewarisan. Turun wahyu. Jadi teracak itu. Teracak, hafalan sahabat teracak. Pahami dong, pakai akal dong, pakai akal. Pakai akal. Kenapa Al-Quran itu kemudian bisa dikatakan firman Tuhan? Salah satunya itu poinnya. Tapi kalau orang melakukan penyelidikan, disusun. Buku ini, buku ini, buku ini. Susun dulu. Jangan pakai ini di stabilo. Ini dipindahkan nanti di sesi yang ketiga. Oh, ini dipindahkan di bab berikutnya. Kayaknya cocok ini di bab ini. Ini maksudnya itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tersusun. Hari ini dikasih wahyu. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yu'minuna bil ghaib dan seterusnya disampaikan oleh Allah berdasarkan dengan kasus per kasus. Hari ini aku mewahyukan kepadamu 3 tahun tentang zakat doang. Hah? 3 tahun lagi tentang puasa. 4 tahun lagi kau membahas tentang haramnya babi. Hah? Ya nggak begitulah Cak Kangkung. Seorang nabi yang datang melakukan pembinaan akhlak. Seorang nabi datang memberikan solusi setiap permasalahan di tengah-tengah umat. Dan permasalahan bukan cuma satu. Maka hari demi hari menyelesaikan banyak kasus. Dan kalau dia nabi, maka Tuhan akan memberikan petunjuk kepadanya. In huwa illa wahyu yuha. Itu yang betul. Kalian kok punya kitab kok tersusun? Theophilus yang mulia. Siapa lagi nih Theophilus? Hah? Gak ngerti pula aku. Theophilus ini siapa rupanya Cak Ayu? Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menyusun peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Oh, peristiwa apa Om? Theophilus ini siapa rupanya Om? Maka aku merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Wow! Ada perbaikan naskah. Ada perbaikan literasi. Ada perbaikan cerita. Halo Bang Untuk Juma. mempersembahkanmu. Untuk mempersembahkanmu, kata mempersembahkan kepadamu. Oh, ternyata buku Lukas hanya ditulis, diperuntukkan untuk 1 orang saja. Bernama Theophilus. Alamak.
Halo, semangat, 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 semangat ngelek, semangat, semangat ngelek. Sore. Agamamu lah urus ini. Agamamu lah urusin Juma. Nah, tadi saya ditanya tentang hadis, Cak Ayu. Jangan sensitif dong. Iya, halo, dari Kristen saudara. Ya, dari Kristen, Bang Zuma. Oke, sip. Lanjut. Saya lihat Abang Zuma ini bicara nih sama aku ya, Abang Zuma ini pintar sekali. Tapi pintarnya ngerocos Bang Zuma. Oke, sip. Asli. Aku Ya. suka itu. Pintarnya ngerocos. Oke. Itulah, saya bentar dulu Bang Zuma, jangan banter dulu Bang Zuma. Iya, Pendapat silakan saya angkat nih, tema, Bang Zuma Bang. ini Angkat tema kita bahas kalau ngerocosnya nggak modal sanggup karena tema saya. mayoritas. Ngerocosnya yang pertama modal karena mayoritas. Itu. Yang Karena kedua, Abang Zuma jujur aja. Abang Zuma tidak toleransi. Serius. Saya akui Abang Zuma pintar. Tapi Yang pintarnya ketiga, ngerocos, bukan cerdas. yang ketiga, Ya. Iya, yang ketiga Abang Zuma cuma cari koin di sini. yang keempat, Yang keempat Abang Zuma bodoh. yang kelima, Keempat Abang Zuma bodoh. yang kelima, Yang kelima dungu. Yang kelima dungu. yang keenam, Yang keenam yang sering lewat di VT ya sama seperti yang Abang Zuma ini. Itu seperti begini Bang Zuma. ya, Makan tai bisa masuk surga. Nah, seperti Abang Zuma ini. Narasinya Yang Abang Zuma ketujuh. ini. Seperti itu. yang ketujuh, Yang ketujuh, Abang Zuma mau? ya, Mau saya jawab. Nah, silakan. Am. kalau mau biar saya bilang Abang Zuma jangan dungu, coba buka masker. Nah, coba buka masker Satu- Bang Zuma. Satu Ya, ungkapan makanya saya dari buat situ, makanya di dari antara situ 7 poin. Abang Zuma ini cuman ya pintar, memang pintar ngerocos karena punya backingan mayoritas seperti itu. Itu asal ngerocos bicara apa aja terserah, yang penting saya ini backingan kuat di belakang seperti itu. Oke, boleh Asal saya ngerocos, bicara? asal bunyi. Boleh saya bicara? Bicara apa? Karena begini, saya bingung apa yang Abang Zuma bicara. Oh, bingung. Iya, karena tidak ada isinya. Modal bunyi karena berpatokan sama saya mayoritas. Seenaknya saja saya bicara agama orang lain, terserah saya. Saya punya backingan, saya mayoritas bos. Boleh saya bicara? Apa yang mau boleh kau bicara? Dengarkan saya bicara dulu. Agama. 7 poin itu semuanya ada sama Anda. Sayangnya Anda sedang berbicara tentang diri Anda. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Anggap saja lelucon. Kalau Anda berbicara bahwa saya bodoh, tolol, nyeroncos, dan seterusnya, karena saya mayoritas, dan seterusnya. Ya, kira-kira pembanding daripada 7 poin itu untuk agama Anda itu apa kira-kira? Ada. Tahu agama Anda untuk menegakkan 1 tambah 1 tambah 1 aja nggak bisa. Linglung. Nggak bisa ngapa-ngapain. Siapa yang menciptakan jari-jari imut Yesus? Bingung. Jadi ketika menghadapi Bang Zuma yang kritis, sang pembawa data, sang pencerah, sang pembawa jalan lurus, wakilnya Yesus, kalian kelabakan bukan? Aku bicara kebenaran, Bung, bukan omong kosong. Tadi malam saya ditantang sama anak Batak, berbicara tentang pewahyuan. Tapi yang muncul apa? Penulis kitabnya dan kitabnya sendiri ya mengutuk dirinya sendiri. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 1:8? Walaupun kami
atau malaikat dari syurga yang memberitakan Injil lain, Injil berbeda selain daripada Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Ribut. Itu bukan, tidak ada kata lain di situ. Lalu kata apa yang ada? Kata beda. Kuculuk. Gak ada kata lain di situ Bang Suma. Jadi kata apa yang ada? Kata beda. Kuculuk. Sudah bawa nama daerah, idiotnya, kuadrat. Jadi memang nggak ada sisi di mana kalian bisa melakukan perlawanan. Jangan bawa-bawa mayoritas, jangan. Nggak ada itu mayoritas. Ini kita berbicara mengenai kebenaran. Kalau berbicara terkait dengan mayoritas, ini masker sudah keluar ini. Apa yang saya harus takutkan? Enggak kan, bukan karena mayoritas, tapi karena kebenaran yang saya sampaikan. Lagian aku bukan musuh kalian, Kristen-Kristen dimanapun berada. Aku bukan musuh kalian. Apa title tertinggi yang kalian berikan kepada mereka yang sering berkhutbah di gereja? Harusnya kau berikan aku 5 kali lipat gelarku di antara mereka. Kenapa? Mereka hanya menyampaikan data-data yang bisa mengenakkan di kuping kalian. Yang bisa ya membuat kalian membayar kepada mereka, mengeluarkan perpuluhan. Bang Suma mengurai sedetail mungkin, sebisa mungkin Anda pahami tanpa Anda bayar. Jadi Anda itu bukan, saya itu bukan musuh Anda, saya itu guru Anda. Saya maha guru. Karena pendeta pun masih belajar samaku. Coba saudara pendeta Kingdom barusan. Aku tunjukkan Yosua 24 nomor 26-27. Kaget. Dia izin dulu membaca. Itu fakta real. Kamu kasih duit aku? Enggak. Lalu Anda mengatakan saya mengejar koin di sini. Hei, Bung, saya nggak sombong. Ini ada wisata, orang ramai pengunjung. Ini milik pribadi loh. Jangan asal-asal ngomong kalian. Wisata ini berdiri di atas lahan 2,5 hektar. Harga per meternya itu 2,5 juta per meter. Kali 25.000 meter. Hah, rusak kalkulatormu. Jangan kau bilang koin. Enggak. Bukan karena itu. Tapi memang umat Islam ini kadang memang bikin cemburu orang. Bikin sakit hati. Semakin kencang debat, semakin kencang kayak semalam itu. Muncul semuanya. Ada hiu, ada Paulus. Dikirim semuanya. Ada burung elang, burung perkutut, burung merpati, kecoa, tikus, dikirim semua. Bagaimana tidak stres orang-orang di bawah? Hah? Stres lah tengok. Udah menyampaikan kebenaran. Wakilnya babak belur, ditambah lagi koinnya begitu, apa namanya, giftnya berterbangan kayak pasir di pantai. Ya stres lah. Nah tengoklah. Bagaimana enggak gila? Makin benci lah orang-orang itu. Lucu kan ini, lucu. Jadi saudara, 7 poin itu kembali kepada diri saudara. Karena ya saya melihat sekali lagi, jangankan yang bergelar apa gitu ya kan, yang membawa yang membawa akun dengan nama STT sarjana STT saja kelabakan hadapi saya. Gimana mau mengalahkan umat Islam berdebat lintas agama? Ya tidak bisa lah. Kalau bukan cuman begini aja hibur diri. Assalamualaikum. Halo Bang Juma. Normal lagi dia, nggak mabuk tua lagi. Iya, halo juga bosku. Silakan bos. Silakan. Apa?
Buka kameranya, diskusi kita. Ya. Wih, kodongnya, magan kasih wih. Man rasa-rasa tengeni malah setengeni tadi. Mendiring dulu kita, Bang. Mendiring dulu kita, mendiring. Bisa? Boleh, boleh. Di mana aku jumpai kau? Di mana saja. Tapi aku mau lihat dulu push up-nya dong. Kalau push up-nya masih 100 di bawah, Kalau berarti lenganmu diskusi belum bisa agama, patah. abang nggak ada ilmu. Dengar-dengar pun nggak ada ilmu, Bang. Nggak. Coba aku tengok dulu push up dulu, push up. Coba aku tengok dulu push up-nya. Lebih baiklah Kalau mau kita menghadap- main di ring aja lah, Bang, ya. Kasihan istri, kasihan anak-anakmu terlalu cepat janda kalau hadapi saya di ring. Aduh. Iya, coba lihat push up-nya dulu. Coba push up. Push up dulu. Apanya itu? Apa itu? Walang sangit. Push up, coba aku tengok dulu push up-nya. Nanti Diam aku dulu, push up ah. pakai satu jari nih. Diam dulu, Guru. Wah, ini sudah mulai ajaran Paulus muncul nih. Kenapa? Katiaknya bau babi, Bang. Botolnya penontonmu, botol saya mau sampai itu. Keteknya bau babi. Kau melintir-melintirkan bibelnya, kau pandai selama ini. Mana coba kasih saya bukti saya memelintir Bible. Kalian yang memelintir tiap tahun kalian pelintir. Kalau modal nggak ada, bro. Nggak Tiap level bulan, lagi. tiap tahun. Makanya main di Tiap ring dulu tahun. ku ajak kau, main di ring. Boleh. Atur aja. Yang Kalau penting, bahasa agama nanti ku bahasa agamamu. Kau yang lapor. penting Kalian istrimu kan bikin kadrun. pernyataan, anak-anakmu bikin pernyataan sudah ikhlas menjanda dan jadi yatim. Main di ring Ya, kita. aku pastikan iya. Serius. Kapan kita main? Ya, atur aja. Tunjukkan dulu ototmu. Biar nanti nggak ada ototmu. Pak Haji, Anda tinggal pilih mau masuk ICU atau langsung di liang lahat. Tinggal pilih. Bikin di pernyataan. Kalau bahasa agama nggak level kau. Kau bukan bahasa Udah, agama. itu aja diulang-ulang. Kau. Bukan diskusi agama ini, bro. Udah lama aku perhatikan kau. Nggak ada ilmu. Itu diulang-ulang terus. Memang itu ilmumu. Fakta itu, bro. Fakta. Itu dada kayak piano mau hadapi saya gimana ceritanya? Dada kayak piano. Gimana kamu hadapi saya dadamu begitu? Aku tanya dulu kau satu. Buka dulu anak abah 33. Kenapa? Kau diskusi agama buka bukumu aja udah malu kau. Orang Kristen Kalau kau bahasa betul Al-Quran. pintar agama, Al-Quran dia mau bahas bahasa Indonesia aja. Bahasa Indonesia kita aja kamu nggak paham. Sekarang kau bahasa Al-Quran. Lucu orang ini. kalau orang pintar masalah agama di masjidnya, masjid jemaat di situ, kau berdakwah di situ. Jangan kalau di media sosial ini nganggar-nganggarkan pintar, itu mencari koin. Betul tadi yang bilang abang itu yang tadi. Sakit hatimu kan, sakit hatimu. Bukan sakit hati. Kalau agamamu kita sebarkan, walaupun tinggal tidak pala sakit aku. Tapi kau cuma keluar-keluarkan mengolok-olokkan agama orang. Tapi Yang kok saya olok botol-botol ini mana? sampai semua ini anjing semua penonton lu anjing gimana? Yang kau cuma anjing tak bisa. Siapa Sakit yang kau itu anjing? Sakit Gimana? hatimu. Tuhan menyatukan anjing sama anjing. Sakit Yang cocok anjing penontonmu. hatimu. Yang makan anjing itulah anjing. Kenapa kau harapkan tadi? Tidak enak. Hal kau pakai ini. Ini yang HPmu ini, pemakan babi ini yang ciptakan ini. Aku tanya dulu, kau habis makan anjing mulutmu bau apa? Makan babi, kenapa rupanya?
Enggak, habis makan anjing mulutmu bau Makanya apa? aku pintar. Bongok. Habis Cuma makan sampah-sampah anjing yang keringatmu bau penontonmu apa? semua. Habis Kalau makan anjing keringatmu pintar bau kau. apa? Enggak pala. Eh. Kayak gini malah aku lihat kau. Habis makan anjing keringatmu bau apa? Panas melihat kau. Coba mengolok-olok. Dan kamu tidaknya modalmu. Enggak hukum kau jeng. Ini murid-muridmu ini masih banyak enggak ngerti ini Al-Quran. Kenangkanlah Al-Quranmu sama orang ini sampah-sampah yang di bawah. Kasian, Sampah-sampah yang di bawah. Ajari dulu. kasian. Ayat-ayat kalian. Kasian. Kalau anak paham Islam, Al-Quran, udah Enggak tinggalkan itu bisa. Al-Quran. Kalian itu kan buta Bible. Waduh. Kalian itu buta Bible. Pendeta tidak mau mengajarkan kalian Dia Bible. nggak paham Maka Bang Al-Quran, Sumahadir makanya bertahan di mengajarkan situ. kalian Bible. Cuma mencari 72 bidadari sudah banyak. Jadi Ini bang, saya mengajarkan kalian Bible karena kalian tidak mendapatkan pengajaran Bible di gereja. Gitu. Maka Bang Sumahadir memberikan kuliah gratis untuk Kristen-Kristen agar Ya paham isi ginilah Bible-nya. generasi. Gitu. Nah, makanya nggak banyak penuh. Justru kayak inilah. Kadrun pun dia akan jadi guru. Jadi supaya mereka Dari mana itu orang buta menuntun tidak orang buta? merasa Tanya diri dulu, mereka itu sudah benar. Apakah bisa orang buta menuntun? Padahal mereka tidak ngerti Bible. Begitu. Maka Bang Sumahadir untuk mengajarkan Kristen itu Bible. Gratis, tidak ada perpuluhan gitu. Saya mengajarkan kalian, begini loh caranya menjelaskan. Dan begini caranya untuk menerima pesan. Isi Bible-nya mengatakan begini. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan orang kebanyakan di gereja gitu. Maka Bang Sumahadir untuk meluruskan kebutaan kalian terhadap isi kitab kalian sendiri. Sakit hatimu memang itu sudah pasti. Tidak mungkin tidak. Pasti kau sakit hati. Itu sudah pasti. Adik-adik api naik dulu dong. Adik-adikku yang kucintai dan kusayangi, andalan kulak dek, naik dulu. Mau kat dulu saya ibadah sebentar. Naikit dulu kau dah maka sembahyang dulu. Maka menyembah Tuhannya Yesus. Naikit dulu toh. Halo semangat. Selamat sore ya di sini Bang Suma. Iya. Saya mendengar Bang Suma bilang untuk mengajarkan kepada kita orang Kristen ya. Oh, Ada satu ayat nih. Bang. Iya Kalau dong. bisa Saya kan sang pencerah. Saya diutus untuk mencerahkan manusia yang tidak mengerti bahasa Indonesia gitu. Di Halo. atas Kak. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Rahma, Dinda Nora. Ada Bunda Nora. Oh, Bunda Nora kita tarik Kak. Sholat maki Iya. Gurunda. Iya, sholat kan dulu. Ini jangki lupa ini manusia tembakau untuk diajari baik-baik. Assalamualaikum Bang. Manusia tembakau diisap dia disimpan di kepalanya. Apa itu? Yang aku itu jinjingan unta kah? Bukan? Nah, tengoklah. Iyo, kenapa begitu kepalamu Tembakau. Kenapa itu? Tembakau belum kering. Nggak tahu keriting na cacing geriting na cacing. Kenapa Tuhan kalian telinga tuli kenapa pakai toa teriak-teriak bikin kanggo orang Kalau aja. kau Bang, kalau Bibelmu kau baca pakai toa, aduh susu di jama-jama, tai sapi apa, aduh jijik Bang. Kalau pakai Tuhan toa kalian Bibelmu tuli Bang. kah? Tuhan kalian tuli kah? Jadi Kami pakai pakai toa toa, teriak-teriak. Abang. Kami pakai toa melantunkan ayat-ayat Jangan pakai toa, suci. bikin kanggo orang aja. Bikin kanggo Kalau tetangga kau aja. juga boleh Bang pakai toa, baca tuh susu di jama-jama pun. Kau pun disuruh makan, makanlah tai kering itu yang kau bakar di atas. Tahu. Aduh, Bang, ngeri Maha kali tahu. kalau kau pakai toa, Bang. Jangan sampai kau pakai toa ya.
bang. Ngeri kali bang. Kalau kau iri, ya bolehlah kau pakai lah bang. Pakailah kau itu. Pakai tua. Kemudian kau baca bang, Galatia 3:13. Terkutuklah Tuhannya, karisteng di tiang salib. Wih, ngeri kali lah. Pada kabur itu karisteng kalau kau baca itu bang. Atau buah sakarnya sebesar sakar keledai. Wih, mampuslah kau bang, lari semua orang. Begitu bang, kalau kau pakai toa, kalau kau iri silahkan bang, pakai aja. Kau pakai toa bang di setiap gerejamu. Kemudian kau baca Bibelmu bang. Itu di Bibelmu bang. Susu di jama-jama bang. Aduh bang, bisa apa kau bilang ya? Bisa kabur itu semua orang. Berani bang? Kalau kau iri silakan. Silakan bang, kau pakai toa juga. Kalau kau iri kami pakai toa. Bang, ini kenapa dia diam ya? Kok diam bang ya? Terperangah ya bang ya kata-kataku bang. Bang? Oh dia, bang, dia tahu. Kenapa mute? Kenapa Enggak. mute kalian? Mute sendiri. Kepanasan kamu. Kemit Panas. sendiri bang. Ya makanya jangan minum itu, kencing unta terus. Bang, Berarti kau di terus. Bibelmu disuruh makan roti yang kau bakar di atas tai. Oh, yang kincingan unta yang di itu Iya, batu perintah hitam itu. Bibelmu itu ya, perintah Bibelmu. Hai karesteng, berita itu makanlah Al-Quran. roti yang kau bakar di Wahai atas orang tai Muslim. kering. Ih, ngerinya bang, perintahnya bang. Boleh kau tes itu bang. Kabur dia. Aduh, kita itu memanggil pakai toa itu seruan untuk mengajak kaum muslim laki-laki ya, mengajak untuk sholat. Itu seru untuk mengingat waktu sholat, masuk waktu ibadah. Kewajiban kita beribadah 5 kali udah sholat ya, 5 kali sehari semalam. Itu seruan memanggil kita untuk sholat. Kalau kau bang pakai toa di gerejamu, kemudian kau baca Bibelmu itu, aduh Tuhan terkutuk, susu di jama-jama, buah sakar, aduh ngeri kali. Abigail, selamat sore Abigail, Kristen Muslim. Gue Kristen dong. Oh kau ini yang mau ditukar kulkas bekas toh? Mama kau rupanya. Hati-hati kau ditukar kulkas besar kau sama Bang Zuma. Kau belum tobat juga dari menuhankan anak orang ya, Abigail. Belum tobat kau menuhankan anak orang. Kristen terlebih sejati. Ih, tebalnya bibirmu Wih, kenapa kau bilang kau orang Makassar begitu mukamu Makassar kau kah? Bukan kau Makassar ini, Makassar odong-odong kau, toh. Saya mau mengatakan. Ngapa lu kau Makassar nak keribo itu rambut nu weh. Keribo mi rambut nu, lebar mi mulutmu nu, bilang kau Makassar. Saya ini mobil HP iPhone, soalnya saya baru gajian 6 juta. Gajian kau baru pakai kau toa. Pakai toa itu baca Bibelmu. Susunya di jama-jama, aduh. Saya mau panaskan dulu motor curianmu. Motor curian. Saya Mana ini motor? punya. Kuliah ke motor no Saya ini punya mobil Pajero, saya mau panasin dulu. Oh, mobil plastik. Mobil plastik tuh. Coba saya lihat Kak mobil plastik. Jangan kamu iri ya. Mobil plastik neronge, coba ya. Bos. Mobil plastik njo, bilang ya. Hai, iri. Hilang bos. Hai. Ini dompala no. Tenale banu Tanjak Makassar tuh kau bilang kau Makassar. Aduh, kau tuh lagi tidak pakai. La ilaha illallah. Karesteng. Dah ada bajumu kah? Dah pakai baju? Baju sini lagi kucuci di baju mahalku lagi saya cuci. Baju mahal no. 100.000 3 toh. 100.000 3 baju nu toh. Bilang mau kono. Bajuku saya merek Eiger sama.
Mere Immortal. Meretoge yang 103. Woi, sadar-sadar saku Abigail. Berhenti mau kau menuhankan anak orang. Udah sadar-sadar kok. Saya mau lihat penonton kamu, ada yang cantik-cantik Kak? Penonton kamu sini cewek-ceweknya jelek semua. Ya, tidak mau sama penontonku itu, tidak mau sama kau pemakan babi kok, pemakan anjing kok, gigitnya mau. Penontonmu juga enggak cantik, jelek semua. Iyo. Cantik itu orang-orang Islam bersih, 5 kali sehari wudhu. Coba saya lihat mukanya semua penonton. Tidak sembaran jeleknya. makan kayak kau, deh. Malunya. Sembaran makan. Coba saya lihat semua penonton wajahnya cantik-cantik. Bau itu bau apa mau itu? Bau berwarna-warni bau tuh kesembaran makan. Cewek di sini semua jeleknya. Malunya. Apa? Kutanya dulu kenapa nu masih menuhankan anak orang? Saya menuhankan karena memang dia Tuhan. Di mana Ben? Udah dekat dompal aja kok deh. Dari hotel lain kah? Turun mau kok deh. Nanti lama-lama ditukar kau besar kau lukas bekas kalau ndak tobat kau. Semua penonton jelek. Tobat kau dulu. Semua penonton yang kata genting gak ada cantik-cantik. Bunda Rama udah mau kan? Iya udah lama saya moderator, udah lama. Iya. Maksudnya saya karena di luar Bunda, jadi saya tidak apa. Iya. Enggak apa-apa. Penontonnya di sini penontonnya. Bisa turun Bun. Woi Abigail. Penonton tai Abigail. ayam. Coba tobat mau kanu. Itenjak nih bibirnya Semua kayak penontonnya apa. laki-laki sama perempuan sini jelek-jelek penontonnya. Diskusi mau kudu kayak begitu jawab pantakmu. Woi kau ini kayak nu tengok kok ada kelainan kok toh. Semua sini yang nonton bukannya LGBT kok kak jangan-jangan kok malam LGBT kok LGBT kok kak. LGBT kok ditanjak na gue. Tanjak monyet kok anu. Nak mian lain penonton ini Sontoloyo kok dompala. Benyamin. Dulu nak jari Kristen. Benyamin Kristen saudara. Kak Benyamin. Ya Kristen, kenapa? Itu tuh apa penilaianmu kalau Kristen begitu sifatnya Abigail? Penilaianmu gimana Bang itu orang Kristen begitu? Kenapa sifatnya tuh? Nah yang sifatnya kamu tadi ngomong asal ngomong saja. Mulutmu dia nggak di sini cuma pamer mulutnya itu yang udah sendiri. Saya dengar sendiri di bawah tadi. Kamu dari mulutnya kamu kotor. Oh, kok bela dia tuh? Lebih kotor ya. Lebih kotor itu mulutmu. Iya, karena dia nggak mau diskusi. Dia kan pemakan babi anjing. Memang kenapa? Masalahnya si Abigail ini ngaku murtad. Ngaku dia orang Makassar ngakunya murtad. Padahal mukanya tuh tenet tanjak Makassar, pembohong. Penipu. Ada mobil Pajero-nya beda, mobil plastik. Nah bilang Pajero. Kan saya kan bilang mobil Alphard. Turun mau kau deh, stres kok kau. Turun mau kau Abigail. Sebetulnya sini agak jelas semua. Jelek. Turun mau kau itu kurang waras kau kuliah itu. Turun mau kau dulu kau. Parompai komal kau. Silakan. Benyamin. Enggak, dia itu orang lama juga ya, lumayan. Cuma dia tuh ngaku murtadin dari Makassar, makanya ku olok-olok dia. Dia ngaku murtadin padahal bukan. Memang itu perbuatanmu suka mengolok-olok. Memang perbuatan. Iya, kok mau diskusi apa enggak? Kalau enggak diturunkan. Mau diskusi yuk, Bang Benyamin. Yang naik itu tadi pertama dia mengolok. Apa itu kalian pakai tua? Apa Tuhanmu tulis segala macam? Itu yang mengolok. Kenapa kok nggak naik dia marah-marahin dia tadi itu yang ngolok-ngolok? Benyamin. Itu ngolok-ngolok.
Masalahnya kalau kalian mau pakai toa, silahkan setiap gerejanya pakai toa yang gede. Terus kau baca Bibelmu itu. Marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari. Suamiku tidak di rumah. Oh, apa itu? Boleh kau baca itu. Satu sekop, satu perikop. Ngiri dia kami pakai toa melantunkan azan. Silakan kau pakai toa, baca Bibelmu. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Itu kan enak. Nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Tapi kalau Bibelmu dibaca, marilah memuaskan birahi. Suamiku tidak di rumah. Pembaringanku, tempat tidurku sudah kutaburi. Apa lihat taburi ya? Jangan suka mute. Jangan suka mute. Emosi dia cuma mau dengar saja ya. Cuma hanya kau yang mau didengar. Tidak mau dengar orang. Sabar, kita diskusi. Kau ini maunya mau didengar mulutnya kotor. Kau lebih kotor daripada cumrengan. Bibelmu itu. Lebih kurangmu lebih kotor. Makanya tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Itu kan cerewet kau kayak pantai ayam. Mulutmu kayak pantai ayam kau. Coba kasih data di Al-Quranku kata-kata jorok kayak Bibelmu. Coba kasih satu data. Kau sabarlah. Kasih data. Itu mau didengar, tidak mau mendengar. Ya, oke, saya dengar kau lah. Mau didengar saja, tidak mau mendengar orang. Saya dengar kau lah. Kau mendengar sebelah saja. Jangan cuma mau sendiri saja bicara. Dengar juga orang bicara. Jangan cuma kau yang mau bicara. Ya bicara lah, bukan cuma kau yang dikasih Tuhan mulut, ya. Bukan cuma kau yang dikasih Tuhan mulut. Kau jangan hanya mau ngeroceh ke sana kemari baru kau tidak pernah dengarkan omongan orang. Sekarang kau tunjukin biar ngomong Bibelmu itu. Data-data Bibelmu itu persundalan, Data-data Bibelmu itu persundalan. Oi kapir, data-data Bibelmu itu persundalan. Baca itu. Ya, kasih tahu kau jangan jadi sundar kumalama ya. Emosi dah, telah soa turun kau. Orang menanggapi tadi si kapir tadi memprotes bahwa kenapa kalian tuh teriak-teriak pakai toa, apa Tuhanmu tuli? Ya saya tuh ya balikin dia kan, saya balikin dia, silakan kau pakai toa itu, baca Bibelmu. Di Bibelmu itu penuh dengan kata-kata porno, bolehlah kau silakan pakai toa, nggak ada yang larang kok, silakan. Ngapain kau nek marah-marah pula? Si Bloon tadi itu ngaku-ngaku murtadin. Kami udah lama sering sama si Abigail itu ya. Karena dia tuh ngaku-ngaku orang Makassar murtad. Ini oten-oten, diskusi lah. Nih kalau kau berani nek diskusi, kalau benar itu ajaran di Bibelmu, harusnya kau berani diskusi, jangan marah-marah. Kalau kau bisa tunjukkan kata-kata porno di dalam Al-Quranku, barulah kau bilang kami ini apalah itulah ya. Kalau di Bibelmu tuh ku jamin banyak. Di Al-Quranku coba kau tunjukkan. Di Al-Quranku itu paling kata-katanya begini ya. Masya Allah ya. La takrabuz zina. Jangan mendekati zina. Itu doang. Kalau di Bibelmu itu aduh bahasa sandal. Susu. Apa itu? Bibel ada kata susu. Ada kata buah zakar. Apa itu Bibelmu? Kalau kau mau pakai toa iri sama kami, silakan kau pakai toa. Toanya yang perlu itu gede ya. Silakan. Jangan nek marah-marah ya, kita diskusi yang bagus-bagus lah ya. Aku cuma menanggapi tadi itu si Oten. Silakan Bang, guruku. Jetro Sirait. Siang Bang. Nah, semangat. Alhamdulillah. Ayo Bang. Apa itu? Itu judul temanya, Bukti Yesus Adalah Bapa. Coba,
Kau mengimani Yesus adalah Bapa itu sendiri atau enggak? Iya, iya. Oh, kau mengimani juga. Ketika Yesus Iya, berdoa kenapa? kepada Bapa, ketika Yesus berdoa kepada Bapa, apakah Yesus berdoa kepada Bapa loh? Apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Gini, Ya, bagaimana? gimana mau aku bilang? Saya jawab ya, tapi gini, saya jawab bukan bukan datanya. Jadi gini, menyampaikan itu tidak cukup, 1 jam pun nggak cukup. Loh, simple bang, sesuai data aja. Nggak bisa simpel, pasti nanti Anda bantah, kemudian nggak bakalan nyambung sama Anda. Gini, masalahnya gini, mempelajari tentang ini kan, tentang keilahian Yesus itu, kalau di bangku kuliah itu ada sampai 6 SKS. 6 SKS saja belum tentu orang ngerti, apalagi hanya segini, sebatas gini. Jadi belajar tentang Trinitas itu punya sistematikanya. Kalau di bangku kuliah teologi sistematika, setelah dari teologi sistematika dia ke monoteisme. Abang, membaca Bible Dari itu bahasa monoteisme. Indonesia. Bang, membaca itu bahasa Indonesia, nggak usah perlu sekolah tinggi-tinggi. Mereka sekolah tinggi-tinggi itu, kuliah ya, aku tengok ya, para pendeta itu supaya apa ya, bisa memplinter Bible. Lebih bisa memplinter Bible kalau sekolah pendeta. Dengar dulu biar kalian ngerti. Pendeta beda jurusannya. Pendeta cukup S1, STH. Tapi kalau para dosen minimal S2. Para guru dia beda jurusan. Jurusan kependetaan dengan jurusan pendidikan itu beda. Seperti saya jurusan pendidikan beda. Ya, coba ku tengok Gitu. Jadi, tidak cukup kau sebagai jurusan pendidikan, coba ku tengok. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, apa dia berdoa kepada dirinya sendiri? Ku jawab pun nanti kau bantah, makanya tidak bisa, gak nyambung jawab, itu, gak cukup. Jawablah dulu bang. Biar kita tengok. Kau pintar kau pintar karena kau sekolah pendidikan, atau kau ini sama aja dengan pendeta? Coba bang. Pasti kau bantah, sedangkan si Yedis ku terangkan gitu, sudah si Yedis, dia nggak ngerti si Yedis. Saya sudah punya tugas dari pemerintah mendekati si Yedis, nggak ngerti, apalagi kau. Kalau ada dalilnya bang, ada data Biblemu, kami nggak nolak. Kalau kau ngarang bebas, ya kami bantah dong. Kenapa nggak perlu ngarang bebas? Nggak usah buka Alkitab atau hanya dari apa aja. Terus kenapa Yesus berdoa? Kalau dia itu adalah Bapa itu sendiri, kenapa dia berdoa? Berdoa kepada Bapa Yesus. Lukas 6:12. Karena gini, nggak usah kau jangan juga buka Alkitab, nggak ngerti kau itu. Jangan sok pinter lah. Kalau nggak ngerti kau nggak usah kau baca-baca. Bibelmu kan bahasa Indonesia, emang Bibelmu bahasa Afrika, Bibelmu bahasa Indonesia. Tahu lah aku, Yesus tapi utusan. gini, Alkitab, dengarkan loh, Alkitab itu sistematik, artinya dia berurutan. Jadi Alkitab itu juga eksegesanya ada bahasa eksegesa di dalam. Jangan kita baca langsung kita artikan. Mengeksegesa itu harus sistematik. Nah, gitu. Kalau Yesus di Bibelmu memperkenalkan dirinya sebagai apa? Ya banyak, Yesus itu sebagai hamba, sebagai anak, sebagai bapak, banyak. Tidak cukup hanya satu. Ya, terus kenapa kok mereka pendidikanmu apa? Masa sebagai hamba? Kau itu kan nggak ngerti nanti kau sampaikan. Kasih ngerti lah kami, karena di Bibelmu Yesus itu mengaku utusan. Udah, makanya diamlah dulu. Saya sampaikan pertama. Ya, nanti kau buka lah di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Udah. Kemudian itu penggenapannya juga ada di kitab Yohanes 1. Pada mulanya ada firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu namanya cocokmologi. Itu namanya cocokmologi. Cocokmologi itu bang. Kok cocok-cocokkan itu?
Kau Anak tanya siapa saya jawab nggak bisa. Sama aja kalian yang apa? Makanya diam dulu kau. Kemudian yang karena di kau ngarang bebas, cocokan aja itu. Aduh, ini siapanya ini? Si Juma kalau ngobrol sama saya, apa lo? Tertib. Kau tirulah dia, makanya dia komalnya ini berkembang. Kau rusak komalnya ini. Si Juma itu sering komunikasi dengan saya. Kami tertib. Itu namanya orang punya ilmu. Gak ada etika kau. Orang ngomong kau potong. Kau yang bertanya, kau yang gak ada etika. Sabarlah dulu bang, sabarlah dulu. Kau bilang punya guru itu. etika kau sedikit. Kau tanya, kau yang menjawab. Oke lah, ngomonglah coba ku dengar kau Makanya kau ngomong. tanya, waktu kau tanya, kasih kesempatan jawab. Oke lah, ngomonglah bang. Bulu Ah, kamera jawab. bukan, entah siapanya kau, entah. Oke, jawablah bang. Kenapa Yesus itu? Mungkin kau gak ada etikamu. Bang, sabar dulu. Kenapa Yesus ini ya yang ngaku utusan Tuhan kan? Kenapa kau ini bang ya? Rusuh kali Udah kau saya bang. jawab ya. Kau bertanya kami gak kau kasih kesempatan orang menjawab. Kayak mana etika kau? Kau itu apa? Manusia apa binatang? Punya etika lah kau sedikit. Si Juma sering ngobrol sama saya gak seperti kau. Tuhan mulai itu bang yang digelari domba bang, kayak binatang domba. Ayo bang, jawab bang, silakan. Gak masalah. Cuman kan ada faktanya kau seperti binatang. Kau tanya, kau yang menjawab. Mana etika kau itu? Sekolah kau di mana kau sekolah? Bang, ya bang, Tuhanmu itu yang digelari domba, domba itu binatang. Bang. Ayo. Di situ, aduh gila kurasa kau. Kau tahu kau wanita yang di KPK di sana? Perasaan kau yang gila bang, masa Tuhanmu manusia, masa Tuhanmu keluar dari kelamin, kau gila bang. Kau kayak lonte kau ngomong, bertahu kau, nggak bisa. Aduh bang, mamamu yang lonte bang, turun bang, mamamu yang lonte turun. Aduh, masa kamu didengar kau ngarang bebas? Aduh ya Allah. Katanya lebih pintar dari pendeta, ku tengok kau lebih goblok dari pendeta. Aduh. Nih, yang mau diskusi ya, kalau tidak diskusi kau cuma ngomel-ngomel, diturunkan, diskusilah. Kenapa dia kepanasan hoten-hoten? Hoten-hoten. Masa kau mau dibiarkan di sini ceramah, khotbah? Devri, saudara Devri Kristen Muslim. Ya saya itu sabar, tapi sabar yang emosi. Ada yang sabar emosi. Depridom Kristen saudara atau Anda apa? Pusing dia menghadapi Bibelnya teman-teman. Makanya dia naik itu cuma tahu pegang kepala. Kokoson, Kristen Muslim, kokoson. Kristen, kokoson. Saya orang Islam, saya Muslim. Oh, apa yang disampaikan Bang? Yang mau disampaikan, saya sering melihat, menonton, menyimak koma-koma seperti ini. Banyak keluhan, terutama karena pihak non-Muslim, kaum sebelah itu merasa terpojokan, atau mungkin karena bantahan data-datanya di Alkitab mereka sendiri sulit untuk ditempas, dibela gitu. Cuma kalau mereka merasa jijik, risih dengan koma-koma seperti ini, mereka juga harusnya bijak, karena di lapangan juga fakta-faktanya banyak sekali kegiatan-kegiatan permurtadan di lorong-lorong, di perkotaan, di kampung-kampung, membuat kitab-kitab, membuat kitab-kitab, membagi-bagikan sembako, bagi-bagi uang, bayarin hutang orang, sampai akhirnya bisa membujuk orang bisa jadi murtad. Itu membuat leaflet kecil bertuliskan Arab, melihat bahwa sebetulnya yang orang-orang di kampung sana atau orang perkotaan mereka kurang fasih, kurang bisa
berbahasa Arab. Di sini tertulis bahwa Tuhan Allah itu yang ngasih itu Yesus gitu kan, mereka tulisan Arab, nah, mereka bisa dibodoh-bodohi. Kalau mereka merasa dengan kegiatan apologet ini mereka merasa risih, mereka juga bisa juga untuk menghentikan saudara-saudara mereka yang punya kegiatan seperti itu, Iya dihentikan betul saja. Bang. Jadi betul Bang. Jadi kita itu mengimbangi mereka Bang. Dan tujuan kita ini mengedukasi, terutama guru-guru kita ya, Bang Juma. Kita mengedukasi Bang. Kita mendukung Burunda. Makasih Bang ya. Betul Bang itu Iya, kata-kata. sama-sama. Terima kasih. Masalah, terima kasih. Ya, saya turunkan Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul itu. Jadi alhamdulillah ya. Saudara-saudara kita itu ngerti ya, paham dengan adanya diskusi lintas iman ini. The Holy Spirit pasti karisteng ini, pasti karisteng. The Holy. Shalom, The Holy. shalom Bunda Rahma. Salon. Silakan Bang. Sudah nyimak tadi Bang, nyimak tadi. Abang. Nyimak waktu pembahasan itu bahwasanya Yesus berdoa kepada Bapaknya tadi ya. Ya saya bertanya dulu, apakah menurut Pak The Holy ini Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Bang? Ya. Oh, jadi ketika Yesus berdoa kepada Bapa, apa dia berdoa kepada dirinya sendiri? Lukas 16, Yesus di atas bukit berdoa kepada Bapa atau kepada Allah. Mana itu Bang? Iya, Yesus itu adalah Bapa sendiri. Oh, jadi dia berdoa kepada dirinya sendiri. Wahai diriku sendiri, kabulkanlah doaku diri sendiri. Gimana itu Bang? Bang? Ya, Bunda Rahma kan menanyakan. Terlepaslah dulu kalau persepsi Bunda Rahma membantah. Ya, kami jelaskan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Bagi kami. Persepsi saya berdasarkan data Bang. Makanya saya tanya, apakah Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Saya tanya ke Pak The Holy. Yesus berdoa kepada dirinya sendiri ya? Ya. Dan Mama kalau bukti Yesus adalah Bapa itu, jadi sesuai judul lah ya, Bunda Rahma. Iya Bang. Tapi Bang Juma sehat kan? Lagi sholat ya? Iya lagi sholat, beliau lagi sholat. Kami gantian. Oke. Salam. Jadi Bapak sudah akui ya, Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Mama Bang, coba deh Bang. Mana kalau Pak The Holy berdoa kepada Pak Holy sendiri? Terserah kalian mempersepsikan. Makanya kalau kalian juga kan bertanya tentang kitab kami menjawab dan tapi apakah menurut The Holy, Pak The Holy itu masuk akal berdoa kepada dirinya sendiri Yesus? Sekarang kan pertanyaannya bukti Yesus adalah Bapa. Kan itu judulnya pembahasannya. Coba buktikan. Coba Pak Holy buktikan kalau Yesus adalah Bapa. Bukti Yesus itu adalah Bapa. Selain dengan nubuatan, mujizat dan buktinya Yesus itu adalah Bapa. Yesus itu bagi kami itu kudus, mulia, selain berkuasa. Saya tidak bertanya tentang kekudusan ya Pak ya. Yesus itu adalah Bapa itu, dia pencipta, dia tanpa dosa. Saya tidak bertanya kekudusan, saya bertanya buktikan kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri. Karena gini loh, Pak, ada data di Bible gini bunyinya, kata Yesus, jangan kau sentuh aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu, Tuhanku, Tuhanmu. Yesus mau pergi ke Bapaknya. Apa Yesus mau pergi ke dirinya sendiri?
waktu data loh Pak. Oke, gini ya, biar saya kasih contoh aja, Pak, Bunda Rahma ya. Sebelum penciptaan di Perjanjian Lama, Tuhan itu mungkin walaupun menampakkan diri dalam rupa api atau burung merpati atau apapun lah misalnya. Tapi dalam Perjanjian Baru, Yesus itu adalah Bapa. Buktinya Yesus itu turun ke dunia dan ingin mendekatkan ke manusia gitu loh. Jadi yang dilahirkan Maria Yesus Bapa. turun. Ya, yang dilahirkan Maria Bapa. Iya. Dalam wujud manusia kan? Dalam wujud manusia kan? Jadi Bapak sudah menjadi manusia, jadi Tuhan Bapa, Tuhan Pak Holy Spirit ini manusia. Oh betul. Itulah bukti. Manusia, kawan. Itulah bukti cintanya sama Bunda Rahma turun jadi manusia supaya manusia itu kan pemikirannya yang kadang-kadang murid-muridnya aja sifat manusia melihat mujizat nubuatan kadang-kadang tidak percaya, kadang-kadang percaya tidak percaya kan gitu. Iya, sulit dipercaya. Sama seperti Bunda Rahma, sekarang. Kalau belajar di Alkitab, saya terangkan dalil sekalipun susah kan? Bunda Rahma menerima kan? Karena nggak bisa diterima dengan logika kita, Bang. Nah, sesuai data pun tidak, secara logika pun tidak. Nah, gini, Bang. Secara khusus gini, Bunda. Sorry, Bunda. Saya dulu. Secara khusus gini. Kadang-kadang memang itulah kita sifatnya. Tidak diterima dengan itulah logika. Sifat manusia. Itulah sifat manusia. Dibandingkan dengan sifat Tuhan, Tuhan itu maha segalanya. Jadi bukan kita yang mengatur, bukan kita yang membela. Loh, perasaan Bapak yang mengatur Tuhan Bapak ini, Bapak yang ngatur Tuhan ini kalau gini. Bukan, kalian bertanya selalu mengenai mungkinkah, logikakah, sesuai akal sehatkah? Bang, gitu. kebenaran Masa itu, Tuhan Bang. bisa mati? Bang, kebenaran itu, Bang, berkesesuaiannya antara data dalil dengan penerimaan akal kita, dengan kita logika kita. Itu kebenaran. Kalau bertolak belakang, data tidak ada, tidak bisa diterima dengan logika, itu kebohongan, Bang, itu kepalsuan. Nah, gini, Bang. Oke, gini Bunda Rahma. Sekarang saya bertanya dulu bisa? Oke, lanjut. Sedikit lagi, Bang, baru kau bertanya, Bang, ya. Kau imani Tuhanmu turun ke bumi, masuk ke dalam melalui perut Maria ya, kemudian lahir sebagai manusia, lalu mati di tiang salib dengan terkutuk. Berarti Tuhanmu turun ke bumi untuk bunuh diri, mati terkutuk. Ngeri kali lah konsepnya, Bang, ini. Ngeri lah kalau kau tengok-tengok. Terserah kalian mempersepsikan. Itu hak kalian. Sayangnya, Bang, tidak berdata, tidak berdalil ini ya. Ini karangan bebasmu ku tengok ya. Kau yang mengatur Tuhan ya. Nggak berdalil, nggak bisa diterima dengan akal, Bang. Itulah dalilnya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Sedangkan Yesus mau pergi ke Bapaknya. Jangan kau sentuh aku mau pergi ke Bapakku, Bapakmu Tuhanku, Tuhanmu. Apa Yesus pergi ke dirinya sendiri? Misalnya Pak Deholi ya, Pak Deholi ini mau pergi. Pak Deholi ini berangkat, tapi Pak Deholi ini mau pergi ke Pak Holi sendiri. Membagongkan, Bang, membagongkan memang konsep kalian ini. Oke, makanya bisa saya bertanya? Kalau kita lihat ya teman-teman, debater Kristen ini ya, kalau lama-lama jadi debater bisa stres dia, kadang ngaku nabi, kadang ngaku Tuhan. Udah gini lah pikirannya. Bisa saya bertanya, Bunda Rahma? Udah paham ya, Bang ya? Berarti itu sesuatu yang bullshit ya. Iya, bisa diterima memang pusing kan, nggak bisa Bunda terima. Iya, aku pernah diskusi sama ini, Bang, Saudara Deholi, saya pernah diskusi sama pendeta ya, Pendeta Lamsen, dulu jauh-jauh dulu ya, atau di Zoom. Aku bertanya ke Pak Pendeta Lamsen dari Baho, dia bilang memang sulit dipahami, Bun. Kalau pakai akal sulit dipahami, Bun, harus dengan iman lah. Kalau kalian sudah nggak pakai akal itu, beragama nggak pakai akal, berarti kalian tuh pada gila. Dia bilang iya memang harus begitu, pada gila. Oh ya Allah, oh mama pada gila karena nggak bisa terima akal katanya. Memang kalian tuh pada kegilaan. Kan kalau pendeta yang ngomong loh, Bang, pendeta. Kalau kita bicara Allahnya Ibrahim itu kan sama, jadi nggak usah kita perdebatkan, Bunda Rahma. Beda lah, Bang. Bedanya kan, konsep. Jadi beda Allahnya
Allahnya Abraham itu sama Allahnya Ibrahim itu beda maksud Bunda Rama? Enggak. Kalau Abraham atau Ibrahim di kami itu tauhid. Pengajaran ke-12 keturunannya 12 Bani Israel itu kalau kita baca perjanjian lama itu tauhid. Coba kita baca Musa ya. Musa di Ulangan 6:4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Tauhid satu Esa. Nggak ada pengajaran para nabi Tuhan itu 3 dalam 1, 3 in 1, nggak ada bang. Ada sama sekali. Pengajaran Yesus pun begitu di Markus. Dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Pengajaran Nabi Isa di Al-Quran kami pun Qul huwallahu ahad itu surah Al-Ikhlas. Sama-sama tauhid itu ajaran para nabi bang. Itu adalah keturunan daripada Abraham. Pengajarannya tauhid. Di Karesteng ini beda sendiri bang. Ku tengok dari Eropa sana Roma beda lah. Jadi Bunda Rama, sekarang saya giliran saya dulu ya. Jadi samalah pertanyaan Bunda Rama ini, samalah sama kami. Misalnya satu, kalau Nabi Isa kan akan turun juga kan di Al-Quran kan? Coba akan turun ke dunia. Nabi Isa akan turun ke dunia kan? Iya. Oke. Kenapa dia? Mau turunnya seperti apa, Bun? Berarti kita nggak tahu kan? Dia akan turun kenapa? Coba mau bertanya. jadi manusia, mau jadi apa? Coba tak bertanya ke saya bang, tujuan Nabi Isa turun kedua kali itu apa? Coba bertanya. Penghakiman, seperti di Al-Quran untuk menghakimi kalian di hari terakhir. Untuk menghakimi kalian. Menghakimi kalian. Karena kalian itu tersangka ya. Kenapa aku bilang kalian tersangka bang? Karena kalian menuhankan dia, padahal dia memperkenalkan dirinya sebagai utusan. Mengenal Allah satu-satunya. Yohanes 17:3, dengarlah, bukan Yohanes 17:3 ya. Hidup kekal ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya yang benar loh. Nabi Isa kan nabi kalian, yang dihakimilah kalian lah. Yang Islam. Kalau kami, nabi kami datang itu untuk mematahkan salib, membunuh babi. Itu alegori ya, kiasan bahwa untuk memusnahkan atau gimana caranya? Nabi Isa menurut Bunda Rama rupanya agama apa? Ya dia Muslim, berserah diri dia. Ya. Kalau Nabi kami bang, yang jelas bang. Turunnya gimana nanti? Turunnya seperti apa? Sebentar bang. Yang jelas bang, Nabi kami, Nabi Isa dimuliakan, diangkat. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Mereka tidak menyalib. Turunnya dalam bentuk apa? Beda dengan Tuhanmu bang. Jangan salah sangka bang ya. Sebentar dulu bang. Bentuk apa di Al-Quran? Sebentar dulu bang. Nabi kami dimuliakan. Kalau Tuhanmu yang kau tuhankan itu bukan Nabi kami, itu manusia terkutuk bang. Galatia 3:13 itu yang diserupakan. Nabi kami diangkat ke sisi Allah. Nanti akan turun. Kenapa dia diangkat ke sisi Allah? Nanti akan turun menghakimi kalian, mematahkan salib, itu alegori ya, membunuh babi. Ya. Kalau menurut persepsi kalian jangan bawa dari Alkitab lagi, coba dari Al-Quran coba. Kalau Al-Quran kami bang, Nabi kami itu seruannya gitu. Kalau Nabi kami, Nabi Isa di dalam Al-Quran kami, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu haja siratam mustaqim. Itu kata beliau. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, inilah jalan yang lurus. Itu kata Nabi Isa kami. Kalau yang kau tuhankan ya, itu beda bang ya. Yang mati terkutuk bang. Ngerilah Tuhanmu mati terkutuk. Oke, bergiliran Bunda Rama. Sekarang saya mau. Apa lagi bang? Kami mengimani Tuhan Yesus juga akan datang. Jadi kami nggak egois. Tunggu. Kami tidak mengimani Tuhan. Mana ada di Bible mau aja Yesus bukan Tuhan. Kok kami mengimani Tuhan Yesus? Amit-amit cabang bayi. Ada bang. Gini Bunda Rama, kami aja nggak egois seperti jawaban Bunda Rama tadi akan menghakimi Kristen. Bukan masalah egois bang, ini masalah iman, masalah kami aja sendiri menghakimi orang yang tidak percaya, khususnya Kristen. Dan dihakimi memang bangsa lain. Kau tersangka bang, buktinya di Bible maupun bang, Matius 7, 21, 23, enyahlah kau yang menuhankan Yesus diusir. Enyahlah kau. Jangan bawa Alkitab kami. Loh. Bawa dari dalilmu. Gini kawan.
Kau masuk di Al-Quran, ngemis di Al-Quran, itu tidak kau imani. Bible pun saya sodorkan, kau tolak. Padahal itu kan di situ kau punya itu Bible. Harusnya Bible kau itu terima. Di dalam Biblemu, di Matius 7, tertulis di situ, bagi yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, pada hari terakhir, kau akan diusir. Nyala kau deholi kampret. Tidak ada kampret ya. Nyala kau deholi. Kau diusir bang. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang bernubuat demi nama Yesus? Siapa yang mengusir setan demi nama Yesus? Itu kan para pendeta kalian. Nah kalian begitu, nanti nasib kalian sama pendeta kalian. Kalian memanggil Yesus Tuhan, kalian pun diusir. Jadi nggak usah ke Al-Quranku, jelas di Al-Quranku. Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi dari jahannam khalidina fiha abada. Ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, musyrik, dia adalah penghuni neraka, kekal di dalamnya. Dan kalian adalah seburuk-buruk makhluk. Satu aja data itu bang, kalian harus malu. Nggak usah mengutip-ngutip Al-Quran kami. Biblemu aja. Biblemu ini bang, kau tidak imani, kau Jelas tolak. kami memakai. Kalau kami nggak mengimani, ngapain kami pakai Alkitab? Terus kenapa kau tuhankanin anak orang? Di Biblemu kan dia utusan, dia rasul. Jangan kau atur iman kami, aturlah sesuai imanmu. Abang. Sama Abang. pertanyaanku. Kalau kau main iman bang, jangan nek komal diskusi. Walaupun kau tuhankan celana dalammu bang, kami nggak Gimana pusing. turunnya di Al-Quran Bunda Rama? Coba jawab. Tapi kalau kau nek komal bang, berarti kau siap berdiskusi by data. Kalau Al-Quran itu udah penyempurna, di mana dalilnya bagaimana turunnya Nabi Isa? Dalam bentuk berupa apa? Ya, itu dikisahkan disebut di hadis bang. Kisah-kisah itu ada pada datang. Kalau wahyu aja bisa turun ke dunia, masa Tuhanmu nggak bisa turun? Kan sama Sebenarnya pertanyaannya bang, seperti kau itu. itu nggak usah mempersoalkan nabiku. Nabiku tuh diangkat ke sisi Allah, dia dimuliakan. Ngapain kalian Yang kau berdebatkan harus- Alkitab Bang, kami? Yang kau harus persoalkan bang, Tuhanmu itu yang mati terkutuk. Itu lo harus kepertanyakan sebenarnya. Taurat Bolehlah. kami. Boleh lah Tapi kau tanya Taurat nggak aku, bisa Bang. dipakai lagi. Al-Quran kan sudah penyempurna. Ya, kami pun nggak ngemis-ngemis Biblemu bang. Al-Quran kami mandiri bang. Bukan Kalau beda dengan kalian. penyempurnanya Al-Quran, Kalian di mana dalilnya bagaimana turunnya Benar, Nabi Bang. Isa? Kalian itu bang masih ngemis punya Yahudi yang kalian sebut perjanjian lama nempel di Biblemu. Konsep Tuhan kalian berbeda. Konsep ketuhanan Yahudi itu Anda merasa Islam itu Wah, abad ke-7. kenapa Abad dia lari? pertama sudah ada Yahudi. Ya, yang jadi masalah itu bang, Arab. seharusnya yang harus kepikirkan bang, Bible Yahudi nempel di Biblemu, tapi konsep ketuhanan kalian berbeda. Yahudi Coba ajarnya Bunda Rama gini aja lah, gini aja. Triteos, Biasanya tiga Tuhan. Bang Juma, di room Bang Juma kita open cam lah, open cam biar enak, biar berada. Ngapain kau bang tengok wajahku ini? Aku wajahku biasa-biasa aja bang, standar ibu-ibu. Open cam lah. Aku tidak ada tompel, tidak ada telalat di mukaku bang, gak ada yang menarik lah bang. Ngapain kamu tengok-tengok aja? Bunda Rama kurang beradab kalau ngomong. Ini room Bang Juma biasanya kami enak-enak aja, kurang santuy. Aku itu bang menjawab sesuai lawan diskusiku. Apa yang kau lontarkan? Tambahin ayat Alkitabku. Tadi kau tambah-tambahin ayat Alkitabku. Ada Bunda Rama. gurundaku, ada gurundaku Ustaz Bang Zuma. Silakan Gurunda. Ini kau sudah aman ya. Izin Gurunda, aku turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.